Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Saudara-saudara pendidikan di seluruh Nusantara, saat ini kita lagi berada di Kota Magetan dalam acara pagelaran pusaka Tosan Aji di Magetan. Seperti inilah persiapan tuan rumah di Kota Magetan. Kelihatannya acara pada malam hari ini cukup meriah dan sangat luar biasa. Terus ikuti, cus! Salam rahayu, rahayu, rahayu. Saat ini kita lagi didampingin oleh para sesepuh khususnya di bidang Tosan Aji. Mungkin bisa diperkenalkan, ya. Mungkin bapak-bapak. Perkenalkan, nama saya Dona Bayu Pamungkas, budayawan dari Keris untuk Bumi Magetan, Madiun dan sekitarnya. Oke, kalau bapak? Nama saya Suparno. Suparno, mantan kepala desa Daran. Darat. Oke Pak. Ini Gus Dona ini sudah kenal lama saya. Gus Dona ini sudah melalang buana soal perkerisan di seluruh Nusantara ini. Gus Dona sebagai wakil dari acara gelar pusaka, ada kesan seperti apa ini untuk acara pada hari ini? Atau mungkin persiapannya sampai seperti apa ini Gus? Untuk kesan maupun persiapan, alhamdulillah kita berjalan lancar, kesannya juga meriah, baik, sakralnya juga dapat. Yang saya harapkan, yang saya petikkan nanti untuk kedepannya lebih cenderung kita bisa menghidupkan kembali roh dari apa? Dari Tosan Aji yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dengan mengadakan sidikoro untuk pusaka-pusaka yang ada di Magetan, Madiun dan sekitarnya. Untuk persiapannya semua lancar, aman terkendali, alhamdulillah juga banyak dukungan support dari teman-teman pertosan ajian. Oke, kalau saya perhatikan tadi di etalase pameran ini kelihatannya keris dan pusakanya ini cukup ampuh semua ya. Kalau boleh tahu Gus Dona, ini diikuti atau pusaka yang dipamerkan ini dari Kota Madiun aja, Magetan aja, sekitarnya atau bahkan dari luar kota? Ini kebetulan untuk event tahun ini kita bersama dengan pecinta Tosan Aji dari Madiun, dari Magetan sendiri, dari Ponorogo, yang terjauh ada dari Kediri. Oh, dari luar kota juga ada ya? Juga karena ada. kerisnya sangat bagus-bagus sekali. Iya. Oke. Gitu, gitu. Bapak, ada pesan-pesan khusus nggak Pak untuk saudara-saudara kita di Nusantara, khususnya kaum muda milenial ini, bagaimana sih cara melihat dan menilai sebuah peninggalan leluhur kita yaitu Tosan Aji atau keris Pak? Ini tadi Pesan khusus Pak. pesan saya, karena kita ini tidak lepas dengan apa ya, leluhur bangsa Nusantara kita. Dan alhamdulillah ini kayaknya sudah mulai era Nusantara bangkit, terutama dari wilayah Magetan, Madiun, Karisitian Madiun. Oke, kalau kita amati memang banyak pergerakan ya Pak, muncul wajah-wajah baru di dunia perkerisan yang selama ini mungkin sembunyi, akhirnya pusakanya pada keluar semua untuk dipamerkan, yang bersifat edukasi ya Pak ya? Iya, edukasi. Dari untuk generasi muda ini biar termemori apa yang dulu dari leluhur kita ini memberi apa, tinggalan-tinggalan leluhur.
yang Ya. akan nanti anak-anak muda ini yang meneruskan dan melestarikan. Ya, karena kalau bukan dari budaya kita sendiri, bangsa kita sendiri, siapa lagi Pak ya? Ya kalau tidak kita, Iya. anak-anak ini, jadi Oke. anak-anak yang Sudah dikenalkan sejak dini ya Pak ya? Ya, makanya anak-anak ini sebagai aset kita, aset tinggalannya para leluhur dulu. Oke, oh Gus Dona, saya lihat di gedung sebelah ini kan banyak sekali istilahnya pedagang atau semacam bursa Tosan Aji dan perkerisan dari berbagai luar kota. Nah ini bisa dijelaskan nggak Gus Dona, kenapa ada bursa? Apakah itu wajib? Karena mengingat banyak teman-teman kita yang kepengen memiliki sebuah pusaka tapi bingung bagaimana cara mendapatkannya. Nah Gus Dona bisa menjelaskan mungkin? Oh iya, ya terima kasih. Bursa ini memang ada syaratnya untuk tetap ada di dalam pagelaran ataupun pameran Tosan Aji. Karena apa? Bagi saudara-saudara kita yang ingin memiliki Tosan Aji, kita permudah dengan adanya teman-teman kita pembursa pusaka atau Tosan Aji ini. Mereka ingin memiliki pusaka, kita sediakan dengan sesuai kapasitas masing-masing. Ya. Soalnya kalau kita pelajari, orang-orang ini bisa memiliki pusaka atau keris Tosan Aji itu berbagai cara. Salah satunya ada yang warisan dari leluhur, dari keluarga, atau mungkin barter, tukar barang. Nah pertanyaan kita adalah ketika orang tidak mempunyai warisan itu tapi kepingin, ya salah satunya cara adalah lewat bursa atau pemaharan seperti itu. Oke, luar biasa sekali acara pagelaran pusaka di Kota Magetan ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, sukses dan luar biasa. Amin, Oke Pak, amin. terima kasih atas waktu dan infonya. Rahayu. Rahayu. Ketemu lagi nih bersama Mbah Tunjung. Ini saudara saya yang paling dekat. Mbah, minta. Oh, nggih. Siap, mulai Mas. Heeh. Mbah Tunjung, akhirnya kita bisa ketemu lagi Mbah Tunjung di acara pagelaran pusaka di Kota Magetan. Siap. Mbah Tunjung, banyak sekali saudara pendekar itu pada tanya, aslinya Mbah Tunjung ini di mana sih? Ya di sinilah saudara pendekar, yaitu di Kota Magetan. Ya. Nanti bisa cari info di channelnya Mbah Tunjung sendiri. Nah sekarang kita mau interview dengan Mbah Tunjung nih. Mbah Tunjung sebagai wakil Kota Magetan, dengan adanya pagelaran pusaka di kota ini, ada pesan atau fenomena apa ini Mbah Tunjung, biar saudara pendekar di Nusantara semakin tercerahkan? Ya, yang jelas pesannya mulai ingat kepada jati diri. Jadi ingat kepada siapa kita. Itu yang jelas, kita menjadi pintu pertama. Ya, kalau bisa hal seperti ini tidak hanya nanti di Magetan saja, di seluruh berbagai daerah saudara-saudara harus mulai kembali kepada esensi daripada ajaran leluhur. Karena kita harus nguri-nguri itu. Karena apa? Karena itu adalah peninggalan leluhur kita. Yang disebut luhur itu sangat tinggi, berfilosofi tinggi, mengandung ajaran tingkat tinggi, mengandung pemahaman tingkat tinggi juga. Tapi dengan hal seperti itu, kalau kita meninggalkan itu semua, jelas itu naas dan durhaka bagi kita. Ilmu tingkat tinggi kenapa kita tidak pakai? Hanya gara-gara kita mendengar kata orang lain. Kita sudah punya pakaian rasa asin, itu yang makan kan kita sendiri. Betul. Enaknya yang tahu kita sendiri. Gara-gara orang bilang bahwa itu tidak yang sebenarnya, itu jelek, itu mengandung racun, kita tidak memproof, tidak membuktikan secara intens, tapi kita percaya begitu saja. Ini jelas naas. Kenaasan ini akan membuat kita menjadi bangsa yang lokro atau bangsa yang kerdil, bangsa yang lemah. Akhirnya dia mengalami penurunan, dia mengalami kejatuhan. Kalau kita menjadi jatuh, mereka hanya bisa tepuk tangan. Sementara sengsaranya kita yang melakukan, kita yang mengalami, kita yang meratapi nasib. Nah, sebenarnya dengan adanya pameran Tosan Aji atau keris ini adalah kebangkitan cara berpikir, cara berkesadaran orang Nusantara. Dengan begitu kita akan menjadi lebih bangkit, lebih berdaya, menjadi bangsa yang kembali besar. Yang memang awalnya kita memang besar dan kita sendiri mewarisi trah bangsa besar, tapi hari ini nyurut, ngelokro gitu. Nah, semoga ini menjadi titik balik untuk nanti di mana-mana saudara-saudara yang merasa memang cinta dengan jati diri kembali ke sana, ya
ya harus bangkit kembali. Oke, kalau saya lihat kan keris ini kan mengandung banyak arti dan filosofi atau pesan-pesan bagus dan bijak dari leluhur ya Mbak. Tapi memang kenyataannya banyak sekali yang mungkin masih salah kaprah atau salah pemahaman. Nah ini mungkin inilah fungsinya diadakan pagelaran pusaka yang sifatnya mengedukasi masyarakat khususnya kaum milenial zaman sekarang ya Mbah ya. Yes. Ya. Terus ada pesan khusus untuk saudara kita di Nusantara Mbah, kaum milenial ini harusnya bagaimana cara melihat keris atau tosan aji itu? Jadi keris atau apakah tosan semua aji, boleh? Apakah semua harus memiliki sebuah wajib. tosan aji? Wajib ya Mbak? Jadi ini adalah kalau saya katakan wajibnya karena adalah pusaka. Apakah Anda hidup itu tidak butuh inspirasi? Wajib, karena kehidupan manusia itu harus bertumbuh dan berkembang. Nah keris ini adalah salah satu bentuk navigasi inspirasi kita. Jadi ini jelas, ini mahakarya ini dibikin dengan teknik metalurgi tertentu. Ini menjelaskan satu kualitas secara material. Berarti leluhur kita itu tidak sembarangan untuk memilih bahan. Untuk membangun sesuatu itu bahannya harus terpilih. Oke. Maka dia juga harus melatih keawasan, kejelian, observasi, niteni kan begitu ya. Dengan begitu, oh ternyata di sini adalah bangsa cerdas, bangsa yang bisa memilih sesuatu untuk memperkokoh bangunan yang akan dia bangun. Termasuk bangunan jiwa. Maka keris ini dibikin dengan material terpilih, dengan filosofi kehidupan yang jelas, dengan hasil permenungan, dengan hasil keweningan, olah rasa, olah cipta yang sangat kental dan diwujudkan sebuah mahakarya. Dan ini tidak bisa dikatakan hanya sebagai benda, tak benda, intangible, diakui oleh dunia. Tapi kenapa kita tidak mau mengakui? Nah justru hari ini semoga tosan aji itu besi. Besi ketika tidak ada ajinya itu hanya terbuang begitu saja. Manusia itu ketika tidak punya aji hanya bangkai begitu saja hidupnya. Maka dengan kembali kepada tosan aji, ya besi ini menjadi berdaya karena ada aji, ada roh, ada filosofi, ada bahan yang terpilih. Manusia harusnya begitu. Dia menjadi aji karena memiliki cara pandang yang jauh, memiliki budi yang bagus, memiliki kesadaran yang bagus, mindset yang tepat, dan perilaku kebetulan perilaku juga akan mengikuti dari suatu roh yang ada di dalam itu. Maka tosan aji, ya, jadi barang atos itu tidak hanya diguak geludak, tapi menjadi aji. Inilah tanda manusia harus melihat bahwa keris ini adalah perlambang. Jadi menungso itu duwe aji, kajen. Jadi semacam ada guratan-guratan pamor atau tempahan besi itu boleh dikatakan ada pesan, tulisan semacam kitab. Betul, seperti itu ya Mbak Tinju? Betul, inilah kitab jati diri bangsa kita. Percaya tidak percaya, bukan kita memuja, bukan kita klenik. Klenik itu artinya kan barang itu rumit seperti ilmu matematika. Teknik tempa itu kan rumit. Penangguhan saja sampai sekarang belum tahu kita. Harus tetap titen. Berarti kesadaran awas itu harus terlatih untuk niten ini apa, termasuk awas terhadap diri kita sendiri dan fenomena alam. Ini yang membuat kita bisa sustainable, progresif, dan bertumbuh berkembang. Oke, mantap, luar biasa sekali pedaran dari Mbak Tunjung. Kapan-kapan kita akan lanjut lagi ya Mbak. Semoga Mbak Tunjung selalu sehat dan sukses selalu. Matur nuwun, rahayu.